Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria SPD MSI, guru dari kota Salatiga. Hai para siswa kelas 8 SMP ya, terutama siswaku. Saya ucapkan selamat, kalian sudah naik kelas ya. Kalau yang kemarin kalian masih di kelas 7, sekarang kalian sudah di kelas 8. Sehingga tolong sekali kalian lebih meningkatkan itu ya, semangat untuk belajar ya, biarpun kita masih PJJ ya, karena memang bencana COVID-19 sampai sekarang belum berakhir, tetapi kita tetap harus semangat ya. Karena untuk menghindari COVID-19 kita tetap harus prokes yang ketat ya. 5M-nya harus tetap kita laksanakan dengan maksimal. Selanjutnya, karena kalian sudah naik kelas 8, kalian akan menghadapi materi-materi baru yang akan kalian temui di kelas 8. Jadi tidak ada salahnya saya perkenalkan dulu materi-materi yang akan kalian pelajari di kelas 8. Agar apa? Agar nantinya kalian sedikit banyak sudah mengenal. Jadi ketika menuju materi yang akan kita pelajari, kalian sudah tidak canggung lagi karena minimal pernah mendengar ya. Begitu. Langsung saja kita mulai ya. Untuk buku yang kita pakai itu masih menggunakan buku terbitan Kemdikbud ya. Ini buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017 semester 1 dan juga semester 2. Jadi kita materi-materi pelajaran yang akan kami sampaikan, yang akan kalian terima itu berdasarkan buku ini ya. Buku IPA kelas 8 semester 1 dan IPA kelas 8 semester 2. Langsung saja kita mulai. Untuk semester 1 kalian akan mempelajari kurang lebih ada 6 bab ya. Bab yang pertama ini ya, sistem gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar ya. Ini terdiri dari 4 hal yang akan kalian pelajari, yaitu ini ya, ada konsep gerak, ada sistem gerak manusia, ada sistem gerak pada hewan, sistem gerak pada tumbuhan ya. Konsep gerak sendiri ada gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Nah, ini adalah materi awal yang akan kalian terima di semester 1 kelas 8. Kemudian sistem gerak manusia sendiri ada rangka, sendi, otot, dan gangguan kelainan pada sistem gerak serta upaya untuk mengatasinya. Dan ada juga upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Kemudian ada sistem gerak pada hewan, itu meliputi hewan dalam air, hewan di udara, hewan di darat. Kemudian sistem gerak pada tumbuhan meliputi endonom, higroskopis, dan esionom. Dan setiap bab pasti diakhiri yang namanya uji kompetensi ya. Ini bab 1. Kemudian ini yang bab 2 ya. Ini bab 2 yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 2 hal, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana meliputi jenis-jenis pesawat sederhana, prinsip kerja pesawat sederhana ya. Ini pada sistem gerak manusia. Dan terakhir pasti ditutup dengan uji kompetensi. Langsung bab yang ketiga. Nah, bab yang ketiga yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur dan fungsi tumbuhan terdiri atas 3 hal,
yaitu struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga, yang meliputi struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian bagian yang kedua, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ini meliputi jaringan meristem, jaringan dewasa, struktur dan fungsi jaringan pada akar, struktur dan fungsi jaringan pada batang, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Bagian yang ketiga yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, meliputi panel surya ya atau solar cell, tenaga matahari. Kemudian sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap, alat pemurnian air. Dan terakhir pasti ditutup dengan uji kompetensi. Bab selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 ada 3 hal yang akan kalian pelajari, yaitu nutrisi ya. Babnya sendiri mengenai sistem pencernaan manusia ya. Nutrisi, kebutuhan energi, di dalamnya berisi kebutuhan energi dan jenis nutrisi. Kemudian bagian yang kedua, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia, meliputi organ pencernaan dan organ pencernaan utama maupun tambahan. Dan yang ketiga adalah gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah dan menanggulanginya, meliputi obesitas, karies gigi, MAH ya, hepatitis, diare, konstipasi atau bebelen atau sembelit, gejala kekurangan vitamin, gejala kekurangan mineral, dan akan ditutup oleh uji kompetensi. Ini bab yang 4. Kemudian bab yang kelima yaitu zat aditif dan adiktif ya. Ada bedanya huruf K di sini ya. Zat aditif meliputi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemulsi. Sedangkan zat adiktif meliputi jenis-jenis zat adiktif ya. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Bagian yang C adalah upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Dan yang terakhir pasti uji kompetensi. Bab 6. Bab 6 meliputi sistem peredaran darah manusia, meliputi struktur dan fungsi sistem peredaran darah yang meliputi darah dan jantung dan pembuluh darah. Bagian yang B adalah gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Dan ini meliputi jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Terakhir pasti ditutup dengan uji kompetensi. Ini 6 bab di semester 1. Sekarang kita masuk yang di semester 2. Di semester 2 kurang lebih ada 5 bab. Mari kita lihat satu persatu. Nah, bab yang ke-7 atau bab 1 di semester 2 ya, itu meliputi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Meliputi A. Tekanan zat yang meliputi zat padat, cair, dan gas. B. Aplikasi konsep tekanan zat dalam makhluk hidup, meliputi pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia, tekanan gas pada proses pernafasan manusia, dan terakhir ditutup dengan uji kompetensi. Sama ya. Kita menuju bab 8. Nah, untuk bab 8 yaitu sistem pernafasan manusia, meliputi 2 hal yaitu struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia, meliputi organ, mekanisme, frekuensi, dan volume pernafasan. Bagian yang kedua yaitu gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegah dalam menanggulanginya. Nah, ini meliputi influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan terakhir pasti uji kompetensi.
Sekarang kita lihat bab yang ke-9 ya. Bab yang ke-9 yaitu sistem ekskresi manusia, meliputi dua hal ya, macamnya sendiri ya, yang akan dibahas struktur dan fungsinya itu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Sedangkan gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegahnya yaitu nefritis, batu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, biang keringat ya. Dan terakhir pasti uji kompetensi. Bab 10 yaitu getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang A yaitu getaran, gelombang, dan bunyi, meliputi getaran, gelombang, bunyi. Bagian yang B mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Ini ada mekanisme pendengaran manusia, pendengaran pada hewan. Dan C aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi, meliputi ultrasonografi USG ya, sonar, terapi ultrasonik, pembersih ultrasonik, sonifikasi, dan pengujian ultrasonik. Terakhir pasti ditutup dengan uji kompetensi. Ini bab 10. Sekarang kita menuju bab paling akhir yaitu bab 11. Cahaya dan alat optik ya. Ini meliputi tiga hal. A. Sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan, yang meliputi sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada cermin, lensa. B. Indra penglihatan manusia dan hewan, meliputi indra penglihatan manusia, indra penglihatan serangga. Dan C. Alat optik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kamera, kaca pembesar atau lup, mikroskop, teleskop. Dan terakhir pasti uji kompetensi. Nah, ada 11 bab yang akan kita pelajari bersama di kelas 8 ya, untuk materi IPA. Nah, materi-materi yang akan kalian pelajari di kelas 8 yang terdiri dari 11 bab sudah saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.